Salam sejahtera sahabat IKP terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan dalam kasih-Mu, Engkau memberi kepada kami pikiran, kecerdasan, agar iman dapat kami nyatakan, bahkan kami dapat pertanggungjawabkan dalam kehidupan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari 1 Petrus 3 ayat 15 demikian tertulis. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini meminta kita bahwa memang dalam hidup ini kita perlu mempertanggungjawabkan iman kita. Mengapa, saudara-saudara? Karena ada orang yang bertanya, apa yang kamu percayai? Bahkan ada orang yang menggugat apa yang kita percayai. Sehingga kita diminta untuk siap sedia mempertanggungjawabkannya. Dan langkah pertama dikatakan, agar Kristus kau kuduskan sebagai Tuhan di dalam hatimu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya titik tolak kita adalah Kristus yang nyata sebagai penyelamat kita, yang menjadi bagian dari Allah hadir bagi kita. Itu yang pertama-tama yang kiranya kita miliki. Baru setelah itu firman Tuhan meminta kepada kita, selanjutnya pertanggungjawabkanlah. Kata pertanggungjawabkanlah disebut sebagai apologia. Berarti ada semacam upaya kita untuk membela, berapologetika atas beberapa hal yang perlu kita jelaskan, atau membela kalau kita disalahpahami. Paulus misalnya, saudara-saudara, dia disalahpahami karena dia dalam tuduhan orang-orang diduga memanfaatkan pelayanannya untuk mencari uang. Lalu Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 16 bahwa dia membela seluruh pekerjaannya dan dia tidak meminta uang dalam pelayanannya, bahkan dia bekerja sebagai tukang tenda. Jadi saudara-saudara, kehidupan rohani kita, hidup Kristiani kita perlu tetap kita jelaskan dan kita bela. Tapi apa yang terdalam yang kita harus bela dan pertahankan? Jelas dikatakan, ialah tentang pengharapan. Pengharapan yang ada dalam hidup kita, itu yang kita pertanggungjawabkan. Pengharapan apakah itu, saudara-saudara? Pengharapan bahwa karena Kristus menyertai kita, kita sekarang sudah mulai berada dalam kuasa keselamatan yang nanti akan digenapinya, dan dengan kuasa keselamatan itu kita menjadi saudara yang setara dengan sesama kita. Itulah pengharapan kita, bahwa sekarang kasihnya nyata dan kasihnya itu akan dijadikan tanda untuk membuka tangan kepada semua orang, dan kita harus mempertanggungjawabkan bahwa itu nyata dalam hidup kita, dan itu kita harus tunjukkan bahwa memang kita adalah orang dengan harapan yang sudah mulai ada dalam diri kita. Dan harapan itu tidak membuat kita tertutup, tapi membuat kita mengulurkan tangan dan berbagi sukacita kepada semua orang. Dan cara kita mempertanggungjawabkannya ialah dengan menunjukkannya bahwa kita adalah orang-orang yang punya optimisme bersama Kristus, dan itu kita bagikan kepada semua orang. Dan kalau orang masih mempertanyakan lagi, dilanjutkan. Caranya, katanya, kau membela pengharapanmu bukan hanya melalui hidupmu yang sungguh-sungguh kau tunjukkan berkualitas, tapi juga dengan lemah lembut dan dengan hormat. Kalau begitu, di situ ada unsur karakter. Bahwa cara kita membela iman kita amat penting. Bukan hanya pokok pengharapan yang kita harus bela, tapi caranya, metodenya. Dan di situ firman Tuhan meminta kepada kita dengan lemah lembut, dengan hormat, berarti kita memiliki karakter, kita terbuka, kita mendengarkan, tapi juga kita harus mampu mengatakan apa yang sungguh-sungguh hidup dalam diri kita. Setiap saat kita diminta mempertanggungjawabkannya, karena setiap saat sebenarnya hidup di dalam Kristus itu
ada dan sukacitanya menyertai kita. Dan biarlah orang-orang yang bertanya mengetahuinya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus menemui hidup kami. Tapi juga Engkau meminta kami untuk menunjukkan hidup Kristiani itu. Mempertanggungjawabkannya kepada siapapun yang bertanya, bahkan yang menggugatnya. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS